Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kita belajar seperti biasa di sekolah kita, yaitu sekolah SD Penita Kasih. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema hidup rukun. Temanya hidup rukun di masyarakat. Apa itu contoh hidup rukun di masyarakat? Kita harus saling menghargai dan menghormati antara sesama, dan tentunya teman kita atau tetangga kita di orang muslim, kita harus saling menghormatinya juga. Kalau mereka pada saat beribadah, kita harus melaksanakan atau kita menyapa tetangga kita menolong sesama dan menjenguknya tetangga kita yang sedang sakit. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 3 pada pagi hari ini yang ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, membuat kalimat penolakan berdasarkan gambar. Yang ketiga, menentukan gabungan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan teknik menyimpan. Ketiga, menulis alat dan bahan serta mengulukan cara membuat kerajinan tangan. Kita bahas satu persatu. Dengan tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan itu menggunakan kata tidak atau maaf. Jika menulis kalimat penolakan itu diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, maaf, saya tidak mau merobek buku. Saya tidak mau merobek buku ini. Contoh yang kedua, maaf, aku tidak bisa melihat badut karena aku mau pergi ke rumah nenek. Itu termasuk kalimat penolakan, ya. Seperti yang ada di buku PBTmu itu, tidak perlu repot atau susah. Ayo kita membuang sampah di sungai, ya. Maaf, saya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu termasuk kalimat penolakan. Tembok pagar itu masih bersih dan putih. Ayo kita coret-coret saja semau kita. Ya, itu kalimat. Apa itu kalimat penolakannya? Ucapkan dia dengan baik, ya. Itu dalam kalimat penolakan tadi kata tidak dan maaf. Di situ kita menyusun kalimat acak menjadi kalimat berisi penolakan. Mulailah dari kata yang bercetak miring. Yang bercetak miring maksudnya di situ. Ini dikatakan dalam bercetak miring. Saya ini pemberi, maaf bisa tidak menerima. Berarti maaf, saya tidak bisa menerima pembelian ini. Yang kedua, berangkat kasih akan sendiri terima saya. Berarti kalimat yang bercetak miring di situ terima. Terima kasih, saya akan berangkat sendiri. Selanjutnya nanti disusun kalimat acaknya menjadi kalimat berisi penolakan mulai dari kata yang bercetak miring. Sekarang kita masuk di menentukan gabungan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan teknik menyimpan. Ada 3. Yang pertama, di situ kita jumlahkan dulu bilangan pertama dan bilangan kedua. Hasil bilangan pertama dan bilangan kedua dikurangi dengan bilangan ketiga. Itu dalam penjumlahan dan pengurangan. Yang selanjutnya, hasil bilangan pertama dan bilangan kedua dikurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua. Hasil bilangan pertama dan bilangan kedua dijumlahkan dengan bilangan ketiga. Itu dalam cara untuk penjumlahan dan pengurangan dan penjumlahan. Coba perhatikan contoh yang diberikan Miss ini, ya. Contoh penjumlahan dan pengurangan. Contohnya yang pertama, 126 ditambah 47 dikurang 56. Berapa hasilnya? Tadi diucapkan Miss
bilangan pertama yaitu maksudnya bilangan pertama itu 126, bilangan kedua 43, bilangan ketiga 56. Caranya mengerjakannya, bilangan pertama dalam penjumlahan dan pengurangan, bilangan pertama dan bilangan kedua kita jumlahkan dulu. Berapa hasilnya? 126 ditambah 47. Kita jumlahkan. 6 ditambah 7 hasilnya berapa? 13. Kita tulis 3. Kita simpan 1 di atas puluhan. Berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Karena di ratusannya tidak ada di bilangan kedua, kita turunkan dia jadi 1. Berarti hasilnya 173. Berarti ini hasil penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua, hasilnya 173. Kita kurangi lagi 100 hasil bilangan pertama dan bilangan ketiga, kita kurangi dia ke bilangan ketiga. 173 dikurang 56 berapa hasilnya? 3 dikurang 6 hasilnya angka kecil ke angka besar tidak bisa dikurangi. Berarti kita harus meminjamnya. Kita pinjam dari puluhan. Berarti di sini 13 kita pinjam 1, berarti jadi 13. 13 dikurang 6 hasilnya 7. Berarti berapa lagi tinggal di puluhannya tadi ini 7 kan? Berarti kita karena sudah kita pinjam tadi berarti tinggal 6 lagi. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Karena tidak ada di bilangan ketiga di ratusannya ratusan, berarti kita turunkan 1. Berarti hasilnya 117. Berarti 126 ditambah 47 dikurang 56 hasilnya 117. Contoh dalam pengurangan dan penjumlahan. Coba perhatikan. 181 dikurang 56 ditambah 38. Berarti kita bilang pertama dan bilang kedua kita kurangi dulu. 181 dikurang 56. 1 dikurang 6 hasilnya berapa? Tidak bisa kan? Angka kecil ke angka besar tidak bisa dikurang. Kita pinjam dari puluhan. Berarti jadi 11. 11 dikurang 6 hasilnya 5. Berarti di puluhannya tadi 8. Karena kita sudah pinjam 1 berarti tinggal lagi 7. 7 dikurang 5 hasilnya 2. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Berarti hasilnya bilang pertama dan bilangan kedua pengurangannya 125. Hasilnya itu kita kurangi ke bilangan ketiga 38. 125 ya ini 125 dikurang 36 berarti 5 dikurang 8 125 maaf ya nak ya. 125 dikurang 38 hasilnya berapa? 5 dikurang 8 hasilnya berapa? Tidak bisa kan? Berarti 15 dikurang 5 hasilnya 7 ya, hasilnya 7. Berarti ini jadi ini 15 ya. 15 dikurang 8 hasilnya 7. Berarti berapa lagi tinggal di sini? 1 dikurang. Berarti tinggal di sini 1 lagi. Berarti hasilnya di sini 1 dikurang 3 hasilnya tidak bisa. Angka kecil ke angka besar tidak bisa. Berarti kita pinjam dari sini 1. Berarti 11 dikurang 3 hasilnya 8. Berarti di sini hasilnya 100, ini hasilnya 8. Berarti hasilnya di sini 87. Hasil dari 181 dikurang 56 ditambah maaf ya nak, ini salah apa miss ya. Berarti ini 125 ditambah 38. Ini ditambah. Ini salah. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kita tulis 3, kita simpan 1. 1 tambah 2 hasilnya ini karena ini penjumlahan. 1 tambah 2 hasilnya
3 tambah 3 hasilnya 6. Berarti di sini kita turunkan 1. Berarti hasilnya 163. Ini dalam penjumlahan 181 dikurang 56 ditambah 38. Maaf ya nak, 38 hasilnya 163. Itu dalam contoh penjumlahan dan pengurangan. Contoh pengurangan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, bisa nanti ditanya kembali sesuai yang ada di buku PBT-mu. Perhatikan di buku PBT-mu. Ini ada contohnya. Contoh yang coba perhatikan. 257 ditambah 38 dikurang 56 hasilnya berapa? 256 ditambah 38 hasilnya 245. 245 dikurang 56 hasilnya 239. Seperti itu nanti dikerjakan sesuai dengan penjelasan Miss. Yang selanjutnya kita masuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menulis alat dan bahan serta mengurutkan cara membuat kerajinan tangan. Cara membuat kerajinan tangan contohnya dalam membuat bahan dari biji-bijian. Contohnya membuat bunga dari biji-bijiannya itu beras, kacang hijau, kacang merah. Contohnya alat dan bahannya dibutuhkan. Yang pertama ada kertas gambar, ada lem kertas atau lem kayu. Kita ambil lagi biji-bijian, contohnya misalnya kacang hijau, keledai, jagung, dan pensil. Kita gambar. Cara membuatnya, buatlah sketsa gambar yang dihiasi. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambarnya. Coba diperhatikan di sini. Coba perhatikan ini gambarnya ini. Cara membuat seperti ini, alat bahannya. Kita ambil dulu gambarnya. Ya, kita ambil kertas gambarnya, baru alatnya, lem, baru gunting, baru apa yang kita bikin contohnya biji-bijian, itu kacang hijau, jagung, kacang merah, bisa beras kita bikin seperti ini. Ya, menggambar seperti ini. Itu dalam bahan. Kita jemur dulu. Cara untuk mengulurkannya yaitu gambarlah sebuah pola di atas karton menggunakan pensil. Yang kedua, jemurlah sampai kering. Yang ketiga, oles lem pada pola yang sudah jadi. Sebaiknya oleskan lem sedikit demi sedikit. Yang keempat, tempelkan biji beras, kacang hijau, dan keledai pada pola yang sudah diberi lem. Coba bagi anak didik kami itu contohnya kalau kita praktekkan dulu di rumah, kita ambil dulu kacang hijau, beras, sama kacang merah. Kita rendam dulu 1 jam, kita rendam, baru kita jemur. Kita jemur, kita bentuk dia, jadi kita tempelkan ke kertas atau ke kertas karton bisa juga. Itu dalam cara membuat kerajinan dari biji-bijian. Ya baiklah, untuk pada pagi hari ini sampai di sini dulu pembelajaran 3, yaitu dengan tugasnya pada pagi hari ini halaman 67, 68, 69 sesuai dengan penjelasan Miss. Kalau kurang paham penjelasan Miss bisa ditanya kembali kepada Miss. Sampai di sini dulu untuk pembelajarannya. Tuhan Yesus memberkati.